terdengar teman-teman? Kalau ada notifikasi. Oke, kalau ada putus-putus seperti biasa, langsung kita aja. Oke, kemarin minggu sebelumnya atau 2 pertemuan sebelumnya, seperti biasa di UTS kita masih mengenai ketentuan formal yang isinya adalah prosedur. Di dalam prosedur, kemarin kita sudah melihat bagaimana prosedur ini pemberian SPOP, gitu ya, dan apa yang KPP lakukan jika SPOP tidak dikembalikan. Ya. Kemudian kita juga lihat jika SPOP dikembalikan, tapi datanya ada yang beda, apa yang dilakukan? Ya, oke. Sebenarnya mungkin saya edit sedikit. Kemarin kalau ada klarifikasi, gitu ya, wajib pajak punya 2 opsi, gitu teman-teman ya. Jika ternyata data yang ada di SPOP, yang diisi di SPOP oleh wajib pajak, berbeda dengan data yang dimiliki oleh KPP, oleh DJP, maka dilakukan klarifikasi. Ya, ditanya, ini datanya benar nih, ya. Kok beda sama data yang saya terima dari Kementerian SDM, misalnya seperti itu. Oke. Jika memang ada perbedaan, wajib pajak boleh milih. Ini saya buat ada yang setuju, ada yang nggak setuju, gitu ya. Wajib pajak boleh milih untuk membetulkan atau tidak membetulkan. Mungkin ini kurang tepat. Jadi seharusnya nih, seandainya dia tidak setuju, gitu ya, tetap yang diterbitkan adalah SPPT, gitu ya. Jika WP tidak setuju pun, tetap yang diterbitkan adalah ketetapan hukum berupa SPPT. Nanti selisih yang tidak setujunya, gitu ya, baru masuk ke pemeriksaan. Oke, saya ulang lagi. Jadi ketika ada klarifikasi, maka wajib pajak itu boleh milih setuju atau tidak setuju. Setuju dengan data yang dimiliki oleh JP atau enggak. Jika wajib pajak setuju, tak masalah. Langsung ke proses penerbitan SPPT. Jika wajib pajak tidak setuju, maka tetap penerbitan SPPT, tapi selisih atau data-data yang tidak disepakati oleh KPP dan wajib pajak, itu nanti masuk ke ranah pemeriksaan atau penelitian. Seperti itu konsepnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya. Apa yang dilakukan jika SPP telah masuk dan sudah masuk ke ranah proses penetapan NJOP. Apa itu NJOP? Nanti kita akan bahas nih. Ya. Sekarang proses pengenalan PBB. Selesai ini sebelum masuk ke lebih detail, ini adalah frame kerangka berpikir untuk mempelajari perpajakan. Menurut saya. Ini bisa digunakan untuk semua jenis pajak menurut saya. Tahapan pertama, ya, itu pasti kita akan mengidentifikasi objek dan subjek pajak, atau subjek dan objek pajak sama aja. Kita akan mengidentifikasi apakah yang mau kita kenakan pajak itu telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif atau tidak. Kalau di PPH, teman-teman akan melihat yang mau dikenakan pajak, subjek pajak atau bukan. Terus penghasilannya objek pajak atau bukan. Kan ada penghasilan yang bukan objek pajak. Sudah masuk ke teknisnya belum di perpajakan PPH? Sudah masuk belum objek pajak, objek PPH gitu? Belum? Sudah, Pak. Oh, udah. Ada nggak penghasilan yang nggak kena PPH? Misal dapat apa gitu 10 miliar tapi nggak kena PPH, ada nggak? Ada, Pak. Apa tuh? Warisan, Pak. Sorry, nggak dengar saya? Warisan hibah. Oke, warisan gitu ya. Makanya kita sebelum mengenakan pajak, pertama harus identifikasi dulu nih objek sama subjek pajaknya. Ya. Setelah diidentifikasi, maka tahap kedua, yaitu kita menentukan berapa besarnya DPP atau dasar pengenaan pajak. Oke, PPH, PPN, PBB sama. Menentukan yang namanya dasar pengenaan pajak. Ya. Baru nanti DPP kita kalikan dengan tarif. Ya. Baru dia dapat PBB, pajak terutang. Sebenarnya caranya itu doang kok. Meskipun tentu saja the devil is in the detail, gitu ya. Kerangka berpikirnya simple, objek pajak atau bukan, subjek pajak atau bukan, cari berapa dasar pengenaan pajaknya dikalikan dengan tarif, itu dia pajak terutang. Tapi tentu saja secara detail lebih banyak yang harus diperhatikan, gitu ya. Di PPH misalnya,
tarif ada banyak, ada yang 5%, ada yang 15%, ada yang 25%, ada 30%, untuk PPh Badan sekarang 22%, dan seterusnya. Oke, kerangka berpikirnya simpel, tapi detailnya cukup banyak. Sama halnya di PBB. Kita kemarin sudah melihat bagaimana kita mengidentifikasi objek dan subjek pajak. Kemarin transaksinya otomatis. Maka kalau kita mau cari tahu harganya berapa sebenarnya sekarang, gimana kita? Kita cari aja di OLX gitu ya. Cari ada mobil Innova tahun 2018 yang kilometernya mirip, yang warnanya harusnya sama. Nanti kita sesuaikan. Itu menggunakan namanya pendekatan data pasar, teman-teman. Kita membandingkan dengan objek lain yang mirip, kemudian disesuaikan supaya mendapatkan nilai dari objek yang kita. Nah, kalau memang hal nomor 2 ini belum bisa dicari atau nggak gampang, silakan ini. Lagi ini. Oke, lanjut. Setelah dapat data pasarnya, kemudian disesuaikan. Jika memang masih tidak memungkinkan, itu kita bisa menggunakan atau mencari yang namanya nilai perolehan baru, cost reproduction bill atau replacement cost bill. Ini pendekatan apa namanya, teman-teman? Penilaian. Saya sebut dengan pendekatan apa nih? Biaya. Oke. Pendekatan biaya. Dicari berapa biayanya, dikurangi dengan foto. Depresiasi dikurangi dengan penyusutan. Oke, sip. Kalau memang masih belum bisa juga, pakai cara nomor 1 nggak bisa, cara nomor 2 nggak bisa, cara nomor 3 juga nggak bisa. Mungkin bisa pakai cara keempat, itu dengan menggunakan NJOP pengganti. Atau apa? Sisanya apa? Ini pendekatan data pasar. Ini ada pendekatan biaya nomor 3. Kemungkinan perempat kan ya? Pendekatan apa? Sisanya. Pendapatan bukan? Pendapatan. So, kalau di nomor ini. Makanya apa? Kita bahas penilaian di pertemuan berikutnya, yang keempat. Itu contohnya adalah tubuh bumi. Tubuh bumi yang jual beli nggak ada, bahkan nomor 1 nggak ada. Ya. Menggunakan perbandingan harga dengan objek lain jenis nggak ada juga. Orang objek lain jenis nggak ada harganya juga, nggak bisa. Nomor 3 menggunakan pendekatan biaya. Gimana caranya? Mencari biaya untuk menutup tubuh bumi. Nggak ada juga. Maka kita bisa pakai menggunakan pendekatan menggunakan hasil produksi dari tubuh bumi. Nah, kita lihat detail mengenai cara memperoleh NJOP di pertemuan keempat tentang penilaian. Oke, sekarang teman-teman saya perkenalkan dengan istilah NJOP. NJOP sebagai dasar pengenaan pajak. Oke, ini cara memperolehnya ada 1, 2, 3, 4. Detail mengenai bagaimana memperoleh NJOP kita lihat minggu depan. Ya. Jadi setelah melalui proses penilaian, itu output dari para penilai itu langsung berbentuk NJOP bumi. Ya, teman-teman. Jadi penilai pajak di DJP, penilai PBB P5R itu setelah menentukan atau melakukan proses penilaian di lapangan atau mungkin di kantor mengenai objek PBB P5L, itu outputnya langsung berupa NJOP bumi atau NJOP bangunan. Langsung hasilnya berupa NJOP. Berbeda dengan PBB P2. Nah, mungkin teman-teman pernah belajar PBB P2 atau mungkin di kelas yang lain atau kalian, bahwa kalau di PBB P2 itu ada istilah klasifikasi atau konversi. Ya, ada tabel klasifikasi. Jadi pertama outputnya adalah nilai, kemudian dikonversi menjadi NJOP per meter persegi. Nah, untuk PBB 5L sejak 1 Januari 2020 output dari penilaian itu langsung NJOP bumi atau NJOP bangunan. Tidak teman-teman. Jadi nilai itu langsung NJOP. Karena ada 2 NJOP bumi dan NJOP bangunan, maka NJOP itu
ketika kita ngomongin tentang NJOP rumah, itu ada NJOP atas ini, gitu ya, atau tanah, dan juga ada NJOP atas bangunan. Jadi buat teman-teman mau melihat berapa NJOP dari kawasan perkebunan, ya, maka NJOP-nya adalah NJOP bumi, NJOP tanah, ditambah NJOP bangunan. Siapa tahu ada pabrik di atas kawasan tersebut. Jadi NJOP itu secara total merupakan penjumlahan dari NJOP ditambah NJOP bangunan. Sini ada yang tanyain? Nggak ada. Tadi kemarin teman-teman ada di SPPT kan? Di SPPT terlihat bahwa kita seluruh NJOP bumi sekian, 100 juta, 100 juta. NJOP bangunannya 200 juta. Sehingga NJOP berdasar pajak itu adalah 3. Oke, untuk survei akan melihat di SPPT bentuknya seperti itu. Nah, kira-kira kalau ada informasi seperti ini, dua perusahaan sawit gitu ya, mendapatkan izin usaha perkebunan. Artinya ini adalah objek PDB sektor primer. Luas pabriknya, luas bangunan maksudnya itu ada 1,5 hektar. Berdasarkan penilaian, NJOP-nya adalah 1,6 juta persegi untuk NJOP ini dan 3,1 juta per meter persegi untuk NJOP bangunan. Nah, teman-teman itu berapa nih NJOP atas kawasan perkebunan? Sekarang berapa kira-kira? Ya, baik. Boleh itu teman-teman? Mencoba menjawab, Pak. Oke. 324.650.000.000. Oke. Gimana cara itu? Kan gampang ya. Kita kontasi dulu dari luasnya, ya, dari 200 hektar menjadi apa? Berapa sih 1 hektar berapa meter persegi? Meter persegi. 1 hektar berapa meter persegi? 10.000. Berarti kita lihat dulu. NJOP-nya berarti ini adalah 1,6 juta untuk bumi dan untuk bangunan 3,4 juta. Ya. Sedangkan luasnya untuk bumi jadi 200 itu sama dengan 2 juta, ya. Oke, dikonversi dulu sehingga kita dapatkan NJOP totalnya adalah penjumlahan dari NJOP bumi dan NJOP bangunan. Oke, selanjutnya ada yang mau tanya teman-teman? Aman? Aman, Pak. Aman ya? Oke, set, lanjut. Sebelum kita kalikan dengan tarif, nah, tadi kan kita tanya adalah setelah dapat NJOP langsung kalikan dengan tarif. Dulu, ya. Ada tambahan prosedur lain. Yaitu kita harus kurangi dulu NJOP tadi dengan yang namanya nilai jual objek pajak tidak kena pajak, atau singkatannya adalah NJOP TKP. Nah, pokoknya kalau belajar pajak
teman-teman harus siap-siap dengan singkatan karena banyak kata singkat. Oke. Ada NJOP, ada NJOP-TKP. Nah, NJOP-TKP ini setara kedudukannya dengan PTKP. Teman-teman sudah kenal PTKP belum? Di PTK. Sudah berkenalan belum? Berarti PTKP ini, NJOP-TKP ini, sorry, misalnya your internet is unstable. Udah stable. Nah, NJOP-TKP ini itu setara kedudukan dengan PTKP. Jadi ada suatu nilai tertentu yang tidak dikenakan PBB. Nah, berdasarkan undang-undang PBB, NJOP-TKP itu adalah 8 juta perwajiban. 8 juta perwajiban. Ya. Tapi kemudian besaran tersebut dapat disesuaikan oleh Menteri Keuangan. Dan yang saat ini berlaku teman-teman, NJOP-TKP untuk PBBP 5L itu adalah sebesar 12 juta per wajib pajak. Jadi hanya untuk PBBP 5L itu NJOP-TKP-nya 12 juta. Seragam dari Sabang sampai Merauke, kota besar, kota kecil, di kabupaten atau di kota Madia, untuk objek PBBP 5L itu NJOP-TKP-nya besarnya 12 juta. Berbeda dengan PBBP 2. Survei menggunakan SPT PBBP 2 itu melihat mungkin beda-beda. Ada yang 10 juta, kemudian misalnya survei yang kedua menemukan SPPT-nya di NJOP-TKP-nya ada yang 12 juta, ada yang 15 juta. Kenapa? Karena untuk PBBP 2 ketentuannya hanya minimum 10 juta. Itu bukan fokus bahasa kita, tapi saya menyampaikan. Kalau teman-teman bingung, apa di SPT kemarin NJOP-TKP cuma 10 juta, tapi di slide ini 12 juta. Bukan seharusnya. Untuk PBBP 5L, NJOP-TKP itu fix, ya, satu nilai seragam dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia 12 juta per wajib pajak. Apa itu maksudnya per wajib pajak? Artinya jika wajib pajak punya lebih dari satu objek pajak, maka dia hanya mendapatkan pengurangan NJOP-TKP sekali aja. Oke, nyambung lagi. Kalau ada 2 objek pajak, maka penghitungannya yang mendapatkan pengurangan NJOP-TKP ini hanya untuk satu objek pajak saja. Oke, untuk memudahkan analoginya, misalnya ada PT Adi punya 2 kebun, ya. Yang satu NJOP-nya 500 juta, yang satu NJOP-nya 700 juta. Ini dua-duanya punya PT Adi. Maka ketika menentukan besarnya PBB terutama, yang akan mendapatkan pengurangan NJOP-TKP, karena NJOP-TKP akan dikurangkan dari NJOP. Jadi atau rumusnya NJOP dikurangi NJOP-TKP. Ya. Nah, yang akan NJOP yang akan dikurangkan NJOP-TKP karena punya sama-sama punya PT Adi, maka hanya satu yang akan dikurangi NJOP-TKP, yaitu yang NJOP-nya paling besar, berarti yang 700 juta. Gimana Pak? Ayo boleh sekarang. Saya bilang Pak, satu tanya. Itu jadi pengenaannya kan untuk satu objek kan Pak. Itu dilihat dari sertifikatnya. Kalau dimiliki umpama punya 2 sawah, ya. Nah itu sertifikatnya sama, maksudnya orangnya yang miliki sawah. Jadi yang dibenahi yang sawah besarnya. Oke. Secara ketentuan, kita ngomong ketentuan dulu ya, Mas. Siapa tadi? Terbilang. Oke. Secara ketentuan, NJOP-TKP baik untuk PBBP 2 maupun PBBP 5L itu hanya dikenakan sekali aja. Oke? Untuk setiap wajib pajak diberikan.
misalnya tadi kita ngomong PBB 2 berarti ya, sawah kan. Sawah kan bukan masuk objek PBB. Misalnya punya dua sawah yang letaknya mungkin berbeda. Karena kalau berbeda tempat, pasti berbeda node-nya. Kan gitu ya? Kita kemarin ingat, untuk kenapa kita harus belajar node di pertemuan kemarin? Karena node akan mempengaruhi penghitungan PBB. Setiap node akan dihitung PBB-nya. Kalau sawahnya sangat luas tapi hanya dapat satu node, artinya dari satu lokasi. Kalau sawahnya berbeda lokasi, berbeda kabupaten misalnya, atau satu kabupaten juga beda tempat, maka akan diberikan 2 node, ya. Sawah 1, sawah 2. Di mana yang akan dapat pengurangan NJOP/TKP secara ketentuan seharusnya adalah sawah yang NJOP-nya paling besar. Oke, itu saya sederhanakan, misalnya ini rumah, ya. Saya punya 2 rumah, yang satu di Jakarta, yang satu di Depok. Di Jakarta NJOP 700 juta, yang di Depok NJOP 500 juta. Beda di notnya pasti. Seharusnya secara ketentuan, maka pertama siapa? Kalau saya punya rumah di Jakarta dan di Depok, saya dapat berapa not? 2. Oke, sip. Kalau dapat 2 not, artinya untuk setiap not akan dihitung berapa PBB hutan. Ketika menghitung berapa PBB hutan, NJOP/TKP hanya diberikan sekali seharusnya, yaitu untuk yang NJOP-nya lebih besar. Untuk PBB 2 itu yang Jakarta dapat NJOP/TKP Jakarta, yang Depok dapat NJOP/TKP. Seperti itu. Kenapa sih ya? Karena jawabannya adalah basis data PBB 2 itu tidak tersinkron antara masing-masing kabupaten atau kota. Dulu untuk DJP masih mungkin, karena semua database disimpan di TV. Betul aja. Tapi sekarang dengan sudah dialihkannya PBB 2 ke Pemda, maka kemungkinan besar tidak ada sinkronisasi. Bahkan saya mungkin berani ya, kalau melihat di NJOP Jakarta aja, saya punya 2 atau 3 rumah di Jakarta. Jika dicek apakah dapat NJOP/TKP, sebenarnya saya dapat. Karena mungkin belum sinkronnya kepemilikan properti berdasarkan PBB. Untuk PBB email itu jauh lebih mudah. Kenapa? Karena tadi basis datanya itu senasional disimpan di satu database, di satu basis data yang itu origin. Jadi kalau PTAD punya 2 itu akan terdaftar dengan lebih mudah. Oh, yang satu dapat di PTKP. Misalnya ada satu kebun lintas kabupaten, kebun sawit ada 3 kabupaten, dapat berapa nafas teman-teman? Berapa? Kebun sawit ada di 3 kabupaten pasti. Berarti dapat berapa NOP? Saya dapat 1, Pak. Nah, dengan saya tadi terus ujian sama tempat saya. Jadi kalau ada kebun lintas kabupaten, dia ada di kabupaten A, kabupaten B, kabupaten dapat berapa NOP? 3, Pak. 3. 2, Pak. Oke, dapat 3, Pak. Dapat 3. Dapat 3. Jadi, apa nih? Dapat berapa? Dapat 3, Pak. Tadi saya terputus. Yang di nomor satu, saya cuma nanya aja, tapi saya lupa. Silakan. Apa perlu saya kasih ke teman lain? Saya udah alihkan, Pak. Mau aja. Mau tekan atau enggak itu oke. Itu terus teman-teman. Takutnya lupa. Oke, sekarang saya mau
Ini ada kebun, ada di Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C. Semuanya punya PT ADI. Ini kan berapa nih kebun ini? SPPT kan penghitungan pendidikan. Tiga penghitungan PDB. Masing-masing orang punya NJOP nggak? Oke, masing-masing orang punya NJOP. Karena akan dihitung masing-masing. Ya, misal di Kabupaten Anoknya di sini 200 juta, di sini juta, ya. Maka ketika menghitung besarnya PDB terutama untuk masing-masing kabupaten, untuk satu kawasan perkebunan ini satu kawasan lintas kabupaten. Ketika menghitung besar PDB terutang, maka yang mendapatkan pengurangan NJOP TKP itu hanya Kabupaten C saja. Oke. Ini tanya? Nggak ada? Oke, kita. Izin bertanya, Pak. Sana. Itu kenapa cuma C, Pak? Kenapa bukan B atau A, Pak? Karena NJOP TKP NJOP TKP berapa saya tadi? Itu sebesar 12 juta. Itu hanya diberikan 12 juta per wajib pajak. Jadi sekarang perkebunan ini berapa? Punya PT ADI. Hanya satu wajib pajak yang punya. Oleh karena itu, NJOP TKP dalam penghitungan PDB itu hanya diberikan 12 juta untuk PT ADI. Hanya sebesar 12 juta aja. Ya. Karena diberikan 12 juta per wajib pajak, maka PT ADI hanya mendapatkan tanda petik jatah NJOP TKP itu 12 juta aja per tahun. Nah, 12 juta ini mau dikurangin dalam penghitungan PDB yang mana? Ya. Ketentuannya, NJOP TKP diberikan satu kali untuk setiap wajib pajak kepada objek yang NJOP-nya lebih besar. Jadi kenapa hanya NJOP di Kabupaten C aja? Ya? Karena tiga-tiganya punya ADI. Oke, punya ADI. Dan ADI hanya punya jatah 12 juta nih NJOP TKP. Mau dikasih ke yang mana? Nggak bisa nih. Di sini 4, di sini 4, di sini 4. Secara matematika benar, gitu ya. Tapi secara ketentuan, prosedurnya itu akan diberikan kepada yang NJOP-nya paling besar. Kebetulan diilustrasikan yang NJOP-nya paling besar ada di Kabupaten C. Oke. Seperti lagi, Pak. Kalau misalnya antara daerah satu sama dua itu NJOP-nya sama, gimana itu? Oke, selesai itu kalau di PDB lingkungan sih gampang, ya relatif gampang karena data bisa sama, data bisa tunggal. Jadi seandainya di C ini juga 200 juta, maka nggak masalah. Mau dikasih ke C aja atau ke A aja, nggak masalah. Yang penting sesuai dengan ketentuan. Satu kali aja ke NJOP yang paling besar. Jika kebetulan NJOP di Kabupaten A dan NJOP di Kabupaten C sama, maka dengan dipilih salah satu. Mau yang A atau yang C. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, ini PTKP. Penting? Nggak ada. Cukup ya? Oke. Setelah dikurangi NJOP TKP, ternyata tetap belum bisa dikalikan dengan tarif, teman-teman.
Kenapa? Karena harus dulu ya dikalikan dengan persentase tertentu. Ya, persentase tertentu yang akan digunakan untuk menentukan yang namanya nilai jual kena pajak. Sebenarnya ini nilai jual kena pajak inilah yang pada akhirnya akan kita kalikan dengan tarif. Berapa sih persentase tersebut? Saya ulang. Jadi setelah dikurangi NJOP, setelah dikurangi dengan NJOP TKP, ya, itu ternyata tidak bisa langsung dikalikan dengan tarif. Tapi terlebih dahulu dikalikan dengan persentase tertentu untuk mendapatkan yang namanya nilai jual kena pajak. Di undang-undang diatur bahwa nilai jual kena pajak ditetapkan paling rendah 20%, paling tinggi 100%. Oke, nah, berapa besarnya itu nanti ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk PBBP 2, nggak ada nih istilah nilai jual kena pajak. Jadi teman-teman yang sudah survei SPPT-nya sudah melihat bentuk SPPT perumahan seperti apa atau tanah kosong seperti apa, itu nggak ada istilah nilai jual kena pajak. Atau kita anggap aja nilai jual kena pajak adalah 100% dari NJOP. Tapi untuk PBDP 5L, itu ada persentase nilai jual kena pajak yang diatur di PP nomor 25 tahun 2002. Meskipun udah lama, udah 19 tahun, masih dipakai. Ya. Nilai jual kena pajak ada yang 40%, ada yang 20%. Jadi, kalau biasanya sering menyampaikan ke teman-teman mahasiswa, cara gampangnya, pokoknya semua persentase JKP itu 40% untuk semua sektor, kecuali sektor lainnya, ya, yang NJOP-nya di bawah 1 miliar, itu pakai yang 20%. Jadi kalau NJOP dikurang NJOP TKP itu kurang dari 1 miliar, maka dia menggunakan yang 20%. Oke teman-teman? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke. Oke. Bisa tolong diulang lagi nggak Pak, yang bagian ini? Bentar. Oke. Jadi pertama, kita cari NJOP-nya berapa. Gitu ya, kita dapat NJOP. Kedua, kita kurangi dengan NJOP TKP. Ya, dapat nih hasilnya berapa. X. Nanti angka ini tidak langsung kita kalikan dengan tarif, tapi kita cari dulu berapa nilai jual kena pajak. Caranya gimana? Kita kalikan persentase tertentu dengan angka itu. Itu kita sebut dengan istilahnya, hasilnya adalah namanya nilai jual kena pajak. Berapa persen dikalikannya? Ada yang 40%, ada yang 20%. Tergantung dia PBB sektor yang mana. Ya. Kalau sektor perkebunan berarti dikali 40%. Perhutanan dikali 40%. Pertambangan, migas, minerba, panas bumi itu juga 40%. Sektor lainnya itu juga 40%. Kecuali kalau ada PBB sektor lainnya yang NJOP-nya di bawah 1 miliar. Yang dimaksud dengan NJOP 1 miliar itu adalah NJOP yang setelah dikurangi NJOP TKP. Kenapa? Karena di undang-undang teman-teman, yang namanya NJOP dikurang NJOP TKP itu namanya adalah NJOP sebagai dasar. Tetap disebut dengan frase NJOP. Okay. Ada bagian tertentu yang perlu saya tekankan lagi. Tadi nanya, ini bagaimana nih? Saya sama-sama aja kok kalau ulang. Gimana? Lupa. Oh ya, oke. Sip, Pak. Sekarang
dengan menggunakan konsep yang kita lihat tadi, NJOP, BPKP, DKP, kan coba teman-teman coba NJOP, ya, masih menggunakan cerita yang sama, tapi sekarang tanya adalah berapa nilai jual kena pajak. Tadi berapa tuh? NJOP-nya berapa tadi? NJOP-nya adalah 3.246.500. 3.246.500. NJOP-nya adalah 3.246.500 juta. Oke, udah dapat nih, jadi nggak usah ngitung ulang. Tinggal tanya adalah berapa nilai jual kena pajak. Ya, silakan teman-teman diaplikasikan. Izin bertanya boleh Pak? Ya, boleh. Memastikan aja Pak, kalau yang misal ada sektor perkebunan tapi kurang dari 1 miliar, tetap pakai 40% Pak? Ya, betul. Jadi setelahnya tidak memperhatikan NJOP-nya berapa. Semuanya 40%. Sektor lain kita lihat. Ini bisa datang. Oke? Terima kasih Pak. Udah kan? Kita pakai teman-teman sambil buka notebook, langsung ketemu dengan film. Keluar, putih keluar. Ada diri. Rasanya itu very strange, Mas. Semakin ke bawah tuh semakin pahit ternyata. Jadi kirain yang paling pahit di atas itu. Kayak mentimun gitu, Pak ya. Kayaknya main air dulu, Pak. Main tamu. Gimana teman-teman? Gampang kan? Berapa jadinya NJKP-nya? Ya, saya anggap teman-teman sudah bisa. Ini NJP total, dikurangi dulu dengan NJP TKP, ya. Kemudian seperti ditanyakan tadi oleh teman-teman, persentase NJKP-nya adalah 40%, gitu ya. Sehingga nilai jual kena pajak adalah 40% dikali dengan NJOP dikurang NJP TKP. Ya, hasilnya adalah. Ada yang apa perbedaan? Sama? Sama Pak. Oke. Nah, setelah kita dapatkan NJKP, sampai nih kita nih, hampir sampai di akhir. Setelah dapat NJKP, baru kita kalikan dengan tarif. Nah, untuk TBB enak. Tarifnya tarif tunggal, yaitu 0,5%. Oke. Setelah NJKP dikalikan dengan tarif, baru deh kita dapat tuh TBB terutang. Nah, jadi TBB tarifnya tunggal sama kayak PPN 10%, kalau TBB ada 5%, 15%, atau 3%. Untuk TBB tarifnya tunggal, hanya 0,5% aja. Jadi setelah NJKP dikalikan dengan tarif 0,5%, dapat TBB terutang. Selesai. Oke, ada tarif mahal gratis. Ada. Oke, feel free teman-teman ya. Saya tidak mencegah teman-teman untuk bertanya. Ini tertentu ya. Saya juga nggak maksa. Saya paksa. Oke, sekarang kalau dapat tadi angkanya NJKP itu berapa nih TBB terutangnya? NJKP-nya adalah, nah segitulah. Susah ya Pak.
Berapa PDB berhutangnya? Rp6.492.976. Ini 6.460.000 sekian. Ya, tentang. Ya, selesai. Penghitungan PDB berhutangnya sudah selesai. Sehingga kalau kita gambarkan bagian ini, maka pertama kita cari dulu berapa NJOP bumi dan berapa NJOP bangunan. Kemudian kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kita dapat yang namanya, bisa kita bilang NJOP total, gitu ya. Atau sebenarnya cukup NJOP juga nggak masalah. Ya, NJOP itu adalah NJOP bumi plus NJOP bangunan. Oke. Kemudian NJOP tersebut kita kurangkan dengan NJOP TKP. Berapa besar NJOP TKP? Masih ingat? 12 juta. 12 juta. Ya. Wajib pajak. Wajib pajak. Jadi hanya diberikan satu kali. Jadi untuk setiap penghitungan PDB untuk setiap nol. Kalau saya tarik dulu. Ya, NJOP dikurang NJOP TKP ini terlebih dulu kita kalikan dengan persentase tertentu. Ada yang 20%, ada yang 40%. Sesuai ketentuan di PP 42 ini. Rata-rata semuanya 40%, yang 20% itu hanya untuk EDB sektor lainnya yang nilai hasil pengurangan ininya di bawah 1 miliar. Jadi kalau 1 miliar masih ikut yang 40% ya, Pak. Ya. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kan tadi NJKP sektor lain itu kalau kurang dari 1 M itu 20%. Kalau yang lebih dari 1 M 40%. Nah, itu kalau perhitungannya itu dari seluruh objek yang kita punya apa salah satu aja, Pak? Misal kita punya berada di 3 titik berbeda gitu, Pak. Kalau di jumlah itu lebih dari 1 M, tapi kalau hitungannya persatuan itu kurang dari 1 M, Pak. Contohnya mungkin kalau sektor lainnya gampang, kalau itu nanti agak susah ya, kalau kita beda-beda. Contohnya adalah misalnya kita punya fasilitas penyimpanan di 3 titik yang berbeda. Misalnya gitu ya. Karena itu pasti punya note yang berbeda-beda. Karena lokasinya berbeda, model spesifikasi bangunannya berbeda. Kalau note-nya berbeda, artinya penghitungan pajaknya juga berbeda-beda. Jadi mas ya? Oke. Kalau penghitungan pajaknya berbeda-beda, artinya penentuan persentasenya adalah diikutkan sesuai dengan masing-masing penghitungan. Jadi tidak disertakan untuk semua objek, tapi untuk setiap penghitungan atau saya lagi untuk setiap objek. Oke, sip. Karena saling 3 objek, hitungan 1. Oke, dapat nih NJKP nilai 2 kena pajak. Kemudian angka terakhir adalah NJKP kita kalikan dengan tarif. Kita tarif tunggal hanya ada 100 saja. Baru kita dapat kemudian besaran PDB total. Hampir sederhana. Oke. Iya, sederhana total ya. Saya kan cuma 1 mata kuliah doang ya. Teman kuliahnya berapa mata kuliah? Katrin. Kapan? Ya, kalau begitu PDB 2 juga teman-teman bisa aja gampang. Ya, kita harus membagi waktu, ada PDB, ada PPH, gitu. Balik saya rangkum kegiatan. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Aman? Oke, lanjut. Tahun pajak. Nah, di PDB tahun pajaknya itu pasti 1 Januari sampai 30 Desember.
Ya, beda dengan PPH. PPH mungkin mengikuti ketentuan di undang-undang PPH yang menyatakan bahwa kalau subjek pajak ada yang tahun bukunya April sampai ke 31 Maret itu sebaliknya, itu tahun pajaknya bisa menyesuaikan. Tapi di PBB tahun pajaknya itu hanya 1 Januari sampai 31 Desember aja. Oke. Seperti apapun subjek pajaknya, bukan tahun pajak PBB untuk PBB itu hanya 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi pajak ini adalah pajak tahunan, ya, yang dihitung berdasarkan konsep tahunan, dan tahun pajaknya adalah 1 Januari sampai 31 Desember. Oke. Nah, ada tanggal penting yaitu yang kita sebut dengan tanggal yang bukan besar PBB kita, yaitu pada tanggal 1 Januari. Kenapa? Karena ketika menentukan besarnya ini JOP, ya, itu harus melihat keadaan di tanggal 1 Januari tahun pajak. Oke, jadi contohnya, misalnya ini untuk tahun pajak 2020. Jika pada tanggal 10 Januari 2021 sebuah pabrik punyanya PT sawit itu terbakar, ya, maka tetap, ya, PBB terhutang tetap memperhitungkan keberadaan pabrik. Kenapa? Karena pada tanggal 1 Januari pabriknya masih ada. Secara ketentuan seperti itu. Meskipun nanti teman-teman akan melihat di pertemuan PBB bahwa akan ada sarana buat wajib pajak untuk meminta pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB karena beberapa hal karena bencana alam. Tapi secara default, secara ketentuan bahwa melihat atau menentukan NJOP itu melihat keadaan di tanggal 1 Januari ya. Jadi kalau kita tahu ekstrim nih, tanggal 1 Januari pabriknya terbakar habis. Maka tetap karena 1 Januari pabriknya masih ada, ya, maka tetap dihitung sebagai objek pajak yang terhutang. Atau contoh kedua, misalnya PT sawit ini baru punya hidup pada tanggal 30 Mei 2021. Tahun saja 2020. Maka meskipun bulan Mei sudah punya IO, maka selama tahun pada 2021 si PT sawit tidak akan dikenakan PBB sebulan perhubungan. Kenapa? Karena pada tanggal 1 Januari itu belum memiliki IO ketemu. Jadi kita melihat keadaan. Jadi kalau kita mau tax planning gitu ya, rumah itu gampang. Tanggal 2 Januari bangun rumah, ya, wah belum kena PBB itu. Tanggal 31 Desember rumahnya dulu ya. Nanti tanggal 1 Januari rumahnya nggak ada lagi kan. Nah, berarti belum kena pajak tuh. Atau Januari tahun depan rumahnya belum ada. Ya, terus bangun nanti tanggal 2. Nah itu kalau memang niat kan nggak mau bayar PBB. Seperti itulah. Jadi kita di PBB melihat keadaan di tanggal 1 Januari. Ya. Seandainya nggak bisa digunakan kebetulan libur, ya estimasi kan, memprediksi. Ya, nggak mesti kan teman-teman di KPP tanggal 1 Januari sudah datang ke perempuan nih pada liburan ya. Itu konsepnya seperti itu. Pada praktiknya ya kita melihat by dokumen. Oke, seperti itu. Tahun pajak, ada pertanyaan? Aman? Lanjut? Sekarang berikutnya adalah mengenai tempat penerimaan pajak. Apa itu penerimaan pajak? Sebenarnya bahasa gampang adalah ini mesti dilaporkan kalau PWB ya, mau dilaporkan atau diurus pemenuhan kewajiban pajaknya di KPP yang mana. Intinya itu. Oke. Untuk PWB sektor K5L ini unik karena objek PBB itu biasanya nggak sama kantornya. Atau Freeport atau pusatnya di Jakarta, objeknya di Papua. PT Adaro objeknya di mana-mana, itu di Jakarta. Banyak sekali perusahaan perkebunan sawit kantornya di Jakarta, objeknya di Sumatera, di Kalimantan. Ini sangat mungkin bahwa objek itu berbeda dengan kantor pusatnya wajib pajak. Sehingga masing-masing objek akan dianggap entitas tersendiri yang akan diberikan NPWP cabang. Udah sempat kenalan dengan NPWP belum? NPWP itu udah berapa digit sih?
Ada tahu? Belum ya? Belum masuk NPWP ya? Tidak. Nah, ini kode NPWP. 9 digit awal merupakan identitas, ini merupakan kode KPP. Nah, ini merupakan namanya kode cabang. Jadi misalnya kode NPWP-nya perusahaan 12345678981, maka nanti kalau dia punya kebun di Sumatera, kodenya seperti ini, KPP-nya adalah sesuai KPP lokasi objek pajak. Cabangnya dikasih 001. Ya, intinya apa? Intinya objek PBB Cyber 5L kalau lokasinya berbeda dengan kantor pusatnya si perusahaan diberikan NPWP tersebut. Buat apa? Buat buat bayar, kalau mau mengajukan keberatan, untuk pengisian SPOP dan sebagainya. Jadi kita akan belajar mengenai sebenarnya objek pajak itu diadministrasikan di KPP yang mana. Ya. Nah, sebelum ngobrol lebih jauh, teman-teman, untuk KPP itu di DJP itu pertama ada kantor pusat ya. Kita itu akan membawahi kantor wilayah. Ya, kantor wilayah itu nanti akan membawahi beberapa KPP, yaitu kantor pajak. KPP itu adalah kantor pajak. Kantor pajak ada yang bentuknya KPP Pratama, ada yang bentuknya KPP Madya. Dari yang paling kecil ya, Pratama itu yang paling kecil, Madya agak besar sedikit, untuk BPWP tertentu yang bayar pajaknya di tengah-tengah. Kemudian ada pajak besar, ya ini untuk membayar WPWP tertentu yang bayarannya besar-besar se-Indonesia. Ada juga KPP khusus. Oke. Jadi ada 4 kategori lah secara garis besar. Nah, untuk ini untuk PBB perkebunan dan perhutanan itu KPP yang ngelola yang mana? 1. A. KPP lokasi objek pajak. Oke. Jadi kalau ada kebun terletak di Kabupaten A, maka yang mengelola adalah KPP yang mengadministrasikan Kabupaten A. Oke. Kalau kebun tersebut ada di Kabupaten A, ada di Kabupaten B, maka yang Kabupaten A dikelola oleh KPP A, sedangkan yang di Kabupaten B dikelola oleh KPP, misalnya KPP lain yang mengelola Kabupaten B. Oke. Oke, sampai sini teman. Itu disebut dengan KPP lokasi objek pajak. Atau KPP yang ditetapkan. Contohnya apa? Misalnya perkebunan itu hanya ada di Kabupaten A saja. Tapi KPP yang mengadministrasikan Kabupaten A itu ada 2. Ada KPP dari KPP 01, ada KPP 02. Terus KPP yang mana nih? Yang akan mengelola administrasi perpajakan kebun tersebut, yaitu ditentukan oleh kantor wilayah. Ya udah deh, dia di KPP 01 aja. Atau di KPP 02 aja deh. Ya, itu kalau kejadian itu. Karena mungkin aja di Jakarta itu ada satu kelurahan yang diadministrasikan oleh 4 KPP. Kelurahan Gambir. Itu ada Gambir 1, Gambir 2, Gambir 3, sampai Gambir 4. Satu kelurahan. Ya, tapi kalau di Jakarta, ya nggak seperti itu. Ya, ada satu KPP Gorontalo itu satu kabupaten. 4 kabupaten tuh. Banyak gitu. Jadi memang berbeda sesuai dengan beban kinerjanya. Untuk kebun dan hutan konsepnya seperti itu. Ya, di KPP lokasi objek pajak atau KPP yang ditetapkan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Berapa nih? Nanti 5 menit lagi kita break ya teman-teman ya. Tolong ingetin, jam 15:10 Mas Bari tolong saya diingatkan untuk break dulu. Soalnya udah mulai aus. Udah mulai pahit ya. Supaya saya bisa istirahat.
Untuk PBB migas itu mesti dilihat jenis pajak, jenis buminya. Untuk yang onshore, apa itu onshore? Permukaan objek pajak berupa permukaan, itu ketentuannya sama dengan kebun yang tadi. Ya, jadi kalau dia ada di satu kabupaten, ya tergantung KPP mana yang mengelola tersebut. Kalau lintas kabupaten, lihat dulu beda KPP apa enggak, kira-kira seperti itu. Sedangkan kalau jenisnya berupa bumi atau offshore, itu semuanya dikelola oleh KPP, ini adalah KPP khusus. Ya, ini letaknya di Jakarta, dikelola oleh KPP minyak dan gas bumi atau KPP migas, kita sebutkan seperti itu. Bisa jadi kalau saya PT ambil dengan suatu kontraktor minyak, gitu ya, saya mengelola objek pajak di Sumatera Selatan, gitu ya, itu permukaannya di KPP Palembang, misalnya, tapi tubuh bumi dan offshore-nya di KPP migas di Jakarta. Jadi mungkin seperti itu. Karena ketentuannya bilang bahwa untuk migas yang tumbuh bumi dan offshore itu dikelolanya di KPP migas. Oke, lanjut. Untuk PBB Minerba, ya, ini Minerba ini saya tambahin karena sekarang itu aja baru aja. Minerba dan Pabu itu sama ketentuannya. Minerba dan Pabu. Untuk onshore dan tumbuh bumi di bawahnya, nah jadi kalau Minerba ini tumbuh bumi bisa dibagi-bagi. Kenapa? Saya lihatin kalau untuk PBB Nah, kalau Minerba itu agak sedikit berbeda dengan migas. Kenapa? Kalau Minerba itu tubuh buminya itu ada di permukaan bumi sebenarnya, nempel. Jika teman-teman perhatikan taman batubara, misalnya di Freeport seperti ini, ya, kita lihat sebenarnya tubuh buminya itu ada di lapisan terluar tubuh bumi yang paling nempel sama permukaan bumi, sehingga tubuh buminya bisa kita bagi-bagi ke dalam beberapa kabupaten. Misalnya, misalnya yang bagian ini ada di Kabupaten A, bagian ini di Kabupaten B, sedangkan sisanya Kabupaten C. Misal seperti itu. Jadi untuk kalau PBB Minerba memungkinkan tubuh buminya dibagi-bagi ke beberapa kabupaten. Agak sedikit berbeda dengan PBB migas tadi. Ya. Jadi kita balik ke ketentuan. Untuk PBB Minerba dan Pabu dan panas bumi itu wilayah onshore-nya, ya, wilayah permukaan dananya dan tubuh bumi yang ada di bawahnya dikelola sesuai dengan ketentuan kebunan tadi. Tergantung ada di kabupaten mana, atau kalau di satu kabupaten ada 2 KPP, dipilih KPP salah satu aja oleh kantor wilayah. Itu untuk Minerba dan panas bumi. Kalau di benerin nanti kita bangun. Karena saya kayak di buku dibahas aja udah benar. Nah, bagaimana dengan offshore? Bagaimana dengan PBB Minerba dan panas bumi di lepas pantai? Ya, Pabu belum ada lepas pantai. Kita ngomong Minerba dulu. Minerba yang offshore dan tumbuh di bawah gimana? Mesti ngeliat dulu. Karena biasanya tambang Minerba offshore itu punya tempat penampungan pabrik di onshore. Ya, jadi misalnya ini daratan, gitu ya, ini laut. Tambangnya ada di sini, gitu ya. Biasanya di daratan itu ada pabrik-pabrik punya WP yang sama. Kalau hal seperti ini, maka PBB Minerba offshore dikelola oleh KPP Pengadministrasi Pajak Offshore.
sama, ikut sama yang atas. Oke. Tapi kalau ternyata dia nggak punya onshore, dia cuma punya ini nggak ada, hanya punya yang ada di offshore aja, maka biasanya dipilih KTP yang terdekat dengan objek pajak tersebut. Biasanya seperti ini. Oke, untuk minerbal dan amnesti. Nah, untuk PIB sektor lainnya, ya, itu agak ribet. Ya, sektor lainnya ada apa aja teman-teman? Ada yang masih ingat? Sektor lainnya, pertama adalah perikanan, ya, ada yang tangkap, ada yang budidaya. Kemudian ada jaringan pipa dan kabel. Kemudian ada jalan tol. Kemudian ada fasilitas penyimpanan. Ya. Untuk kabel, jalan tol sama penyimpanan, fix semuanya di KPP Migas. Ya. Tapi untuk perikanan itu yang wajib pajaknya terdaftar di KPP mana? Kalau wajib pajaknya terdaftar di KPP Pratama, maka objek tersebut dikelola di KPP Pratama. Tapi kalau wajib pajaknya terdaftar Madya atau di KPP besar, maka terpaksa, ya, bukan terpaksa sih, maka kesimpulannya objek ini juga dialihkan ke migas aturan. Jadi selain perikanan semuanya di migas, tapi kayak perikanan sehingga dulu wajib pajak itu terdaftar di mana? Kalau wajib pajak itu terdaftar di Pratama, ya udah di KPP Pratama. Tapi kalau wajib pajak itu terdaftar di KPP Madya atau KPP besar, harus ke KPP migas. Karena di KPP Madya atau KPP besar itu tidak ada unit yang mengerjakan jenis pajak PBB. Hanya ada jenis PPH, PPN, dan PPN. Oke. Wow, aku udah lewat. Saya lupa diingetin. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau tanya teman-teman? Mengenai KPP administrasi, tahun pajak, kemudian tadi NJOP. Nggak ada? Oke, kalau gitu kita break sampai 15.35 ya. Oke? Oke. Baik, Pak. Oke, sip. Baik, Pak. Mau di kamerain kelihatannya boleh, nge-share file Excel-nya juga boleh. Siapa nih yang mau jadi volunteer? Volunteer atau victim? Ada? Ada lah, maksud dari sebanyak ini nggak ada yang mau. Jangan sampai saya tunjuk nih. Ish, kayak dosen killer ya. Siapa teman-teman yang mau? Nggak diapa-apain kok, nggak disuruh kalau salah, nggak disuruh nyanyi atau apa. Ayo, siapa teman-teman? Dapat malu semua? Nggak ada yang mau? Ayo. Beneran, nggak mau nih? Ayo, Pak. Ayo, toh. Coba, saya itu siapa ya? Saya belum lihat, sorry. Nggak kelihatan. Apa? Pak Seno, oke. Silakan Pak Seno. Di share screen aja. Ada yang buka belum nih? Ada teman di timur ada? Ada yang mau buka? Belum, Pak. Oh, belum ada ya? Oke deh. Apakah sudah, Pak? Kenapa? Sudah terlihat tampilan Udah. ini. Oke. Sip. Coba. Berarti ada gimana Mas Hero? Coba dijelaskan ke Berarti teman-teman. kan di sini untuk objek pajaknya sendiri itu kan penambangan jenisnya.
Jadi ada 3, itu bumi, onshore, bangunan. Bagi berikut, tinggal dikalikan, dapat NJOP-nya, lalu ditotalkan. Nah, ini sebagai NJOP dasar PBB. Lalu untuk NJOP TKP-nya sama, yaitu 12 juta. Itu tinggal dikurangkan, dapatnya segini, 17 sekian. Lalu untuk NJKP-nya karena dia masuk ke pertambangan, jadi 40%, jadi 6 miliar sekian. Lalu tarifnya dikalikan dengan 0,5%. Didapatkan hasilnya 34.679.420 rupiah. Oke. Teman-teman ada yang mau komentar? Ada yang mau bertanya mungkin? Sama, Pak. Sama semua? Oke. Gimana? Oke, kalau saya mau tanya nih, untuk objek pajak seperti di soal, itu dapat berapa NOP ya? Dua bukan, Pak. Dua, Pak. 2 NOP, oke. Kalau 2 NOP, berarti ada berapa penghitungan PBB? Ada dua, Pak. Oke, saya mundur dikit. NOP-nya NOP atas apa aja nih? Onshore Sama onshore dan tubuh bumi, ya kan? Karena ada 2 NOP, NOP onshore dan tubuh bumi, maka ada 2 penghitungan PBB. Oke, sehingga Mas Seno coba deh dipisah ini antara tubuh bumi dengan yang onshore. Onshore terdiri dari bumi dan bangunan gitu ya. Sehingga jadi ada 2 penghitungan harusnya nih. Yang tubuh bumi dipisahkan juga. Tubuh bumi itu digeser ke sebelah F lah. Oke, bawahnya juga boleh. Oke, kemudian di copy tuh ada unsur-unsur bawahnya di copy dari NJOP dasar PBB sampai tarif. Itu kanan juga di copy aja, disesuaikan aja. Nanti tinggal mengikuti dengan dia. Oke. Nah, untuk yang tubuh bumi sama. Oke, NJOP TKP-nya tulis dulu 12 juta, nggak apa-apa. Ya, tulis aja dulu. Kenapa? Iya, tulis dulu nggak apa-apa. Sudah tetap ada fitur NJOP TKP, bukan fitur apa? Baris NJOP TKP di situ ya. Biar teman-teman bisa lihat perbedaannya. Langsung copy berarti itu. Oke, kurang sip. Oke, sip. Nah, sebelum kita rapiin, kita benerin, bisa tolong di tampilan di gede dikit Mas Eno, biar teman-teman bisa lihat lebih jelas. Oke, sip. Cukup kayaknya. Oke, sip. Karena ada 2 NOP, maka ketika menghitung PBB terutang, kemarin kita persekannya, kalau 2 NOP berarti ada 2 SPOP, ada 2 penghitungan PBB, dan ada 2 PBB terutang. Gitu ya, seterusnya ya. Sehingga ketika kita menghitung objek kawasan pertambangan, ya, maka kita menggunakan 2 perhitungan. Nah, seperti ini. Jadi ada yang hitung onshore, mungkin yang kolom 2A itu bisa diganti menjadi bumi ya, atau tanah, kolom 2A. Berarti yang sisi kiri ini adalah jenis permukaan, jenis bumi adalah jenis pajak onshore, sedangkan yang kanan itu adalah jenis pajak. Jenis buminya adalah tubuh bumi. Oke, yang kiri untuk NOP permukaan bumi, yang kanan untuk NOP tubuh bumi. Jadi teman-teman ya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah ingat NJOP itu diberikan 1 kali setiap wajib pajak. Jadi seharusnya NJOP TKP hanya disertakan untuk penghitungan yang mana nih? PBB untuk permukaan bumi atau PBB tubuh bumi?
Yang permukaan, Pak. Permukaan. Oke, berarti yang permukaan apa NJOP TKP itu bumi kita buat 0, Mas Eno. Ya, kita buat 0. Sip. Udah ya, hitung-hitungannya saya rasa kalau Excel hitung-hitungannya nggak mungkin salah. Kalau angka itu sesuai, maka ya voila, seperti inilah hitung-hitungannya. Oke, hati-hati. Perhatikan, makanya kita kemarin ngomong konsep NOP itu ada clue-nya karena misalnya ada sekarang ini ada kawasan perkebunan, ada 5 kabupaten, misalnya seperti itu ya, maka otomatis ada 5 penghitungan PBB. Nanti yang menggunakan NJOP TKP hanya 1, ini di kabupaten yang NJOP-nya paling besar. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, seandainya nanti ada misalnya kilang minyak offshore, kilang migas offshore, dia kilang minyaknya lepas pantai, kemudian ada permukaan bumi yang dia manfaatkan buat naruh tangki, buat naruh silo, buat kantor manajemen, ada di daratan semua. Itu kemungkinan harus 3 kali penghitungan tuh. Ada penghitungan onshore, ada penghitungan offshore, dan juga ada penghitungan tubuh bumi. Oke, kita belum melihat bagaimana kita membentuk NJOP. Itu nanti setelah UTS kan. Detail pembagian gimana kita sampai ketemu nih NJOP-nya sebesar 7.900 untuk NJOP bumi, bangunan sampai 595.000 itu nanti. Ya, detail ruwetnya nanti setelah UTS. Sekarang kita udah ketemu nih, angkanya udah ketemu segitu, tinggal kita tuangkan dalam. Sehingga nanti konsekuensinya, angka yang sudah dikasih highlight kuning oleh Mas Enomi, akan kita tuangkan ke masing-masing SPP. Oke? PBB utang permukaan sendiri, PBB utang tubuh bumi sendiri. Yang tubuh bumi nanti masuk ke KPP mana nih? KPP? Migas, itu tadi ya. Untuk tubuh bumi migas nanti diadministrasikannya oleh KPP migas. Sedangkan untuk permukaannya yang sebelah sisi kiri itu nanti dilaporkannya ke KPP mana? KPP terdaftar. KPP lokasi objek pajak, teman-teman. Oke, berbeda soal KPP terdaftar sama KPP lokasi objek pajak. Hati-hati nanti kalau jawab di soalnya. Karena kalau KPP terdaftar itu adalah terdaftarnya si wajib pajak. Tapi kalau untuk PBB kita bilang KPP lokasi objek pajak. Di PBB juga ada nih KPP terdaftar ada ketika kita ngomong PBB sektor lainnya untuk yang perikanan itu menggunakan nanti diadministrasikan di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Oke, tinggal diulang sekali 2 kali, lancar bisa. Kalau nanti Excelnya udah ada Mas, tinggal dikirim ke grup ya. Nanti kalau keluar di ujian tinggal pakai format yang sama, tinggal ganti angka itu. Gampang kan? Ya, tinggal mengidentifikasi sama objek pajaknya dulu. Seperti apa. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau memang nggak ada, seperti biasa saya ingatkan bahwa teman-teman punya review test di LMS yang deadline-nya sampai sampai besok jam 16.30. Oke, jadi besok jam 4:30 sore deadline-nya. Kalau nggak salah saya setting seperti itu. Kalau berbeda, kalau lebih cepat kasih tahu ke saya, tapi kalau lebih lama nggak usah ngomong saya. Saya lupa, kayaknya seingat saya setting jam 4:30 besok. Jadi kamu punya waktu 1 hari untuk mencoba. Tadi yang ya nggak apa-apa ya. Saya rasa 1 hari cukup supaya teman-teman nggak procrastinate gitu ya, kalau sekarang istilahnya gitu. Oke, nanti jangan sampai terlewat karena teman kalian di kelas kalian ada yang baru minta, Pak, sorry Pak, saya lupa kalau kita punya review test, saya belum submit. Wah, gimana tuh? Saya bingung ngasih make up-nya seperti apa. Oke, jangan sampai terlewat. Review test-nya ada di LMS karena itu bisa terbentuk by system. Oke teman-teman, kalau memang nggak ada, kelasnya saya akhiri. Terima kasih buat partisipasinya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya makasih teman-teman. Kelasnya saya tutup ya. Baik, Pak. Oke.